Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Septiawan, jurusan Teknik Informatika, kelas Software Engineering, 18 pagi. Di sini saya akan mendemokan aplikasi pemrograman objek berbasis objek 2 atau mendemokan aplikasi UAS PBO2. Di sini terdapat beberapa package. Ada home untuk menampilkan menu peminjaman, ada menu kelola buku, kelola siswa, dan informasi login yang akan bisa mengubah username dan password. Di sini saya menggunakan text field, ini button. Kemudian ini saya membuat label dengan variabel this day yang fungsinya untuk menampilkan hari, tanggal, bulan, dan tahun saat ini. Ini juga fungsinya untuk menampilkan waktu sekarang, jam, menit, dan detik. Di ini saya membuat function yang namanya this day. Function ini yang akan menampilkan hari, tanggal, bulan, dan tahun sekarang. Langsung saja kita run. Run file. Di sini username yang sesuai di database, Riki Septiawan, kata sandinya 12345. Masuk. Kemudian jika sudah masuk, jika berhasil login, kita akan masuk ke menu aplikasi ini, manajemen perpustakaan. Di sini ada peminjam, siswa yang meminjam buku, ada kelola buku untuk menambah buku, mengubah dan menghapus judul buku. Di sini ada kelola siswa untuk mengcrute data siswa. Jadi jika siswa ingin meminjam buku, maka akan didata terlebih dahulu siswa tersebut. Dan di menu informasi login, di sini kita bisa mengubah username dan kata sandi atau password. Caranya klik dulu tombol ubah, kita hapus, kemudian simpan. Maka username dan password berhasil diubah. Kita login menggunakan username dan password yang baru. 12345 123. Maka berhasil login. Pertama, kelola siswa, kita tambahkan menu siswa, kita tambahkan siswa yang baru. Listnya contohnya 1135. Namanya
Ananta misalnya, dia jurusan AK, contohnya masuk tanggal sekarang saja dijadikan contoh 2020 bulan 12 tanggal 28, tempat lahir misalnya Tangerang, tanggal lahirnya 2000 bulan 4 tanggal 13, kemudian simpan. Jika disimpan di sini belum tampil, harus di-refresh terlebih dahulu. Jika sudah di-refresh, maka akan muncul data yang baru ditambahkan. Coba kita ubah. NIS di sini dijadikan read only dan tanggal masuk yang hanya bisa diubah, nama lengkap, jurusan. Misalnya jurusannya kita ubah menjadi akuntansi perkantoran. Kemudian simpan. Refresh, maka jurusannya berhasil diubah. Di sini juga ada fungsi untuk mencari data berdasarkan NIS, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jurusan, dan tanggal masuk. Contohnya berdasarkan NIS 1133 1133, maka akan muncul NIS yang dimaksud ini. Contohnya 11, di sini saya akan mencari data Ananta yang NIS-nya 1135 enter, maka pencarian berhasil sesuai data yang dicari. Di sini juga bisa menghapus. Contohnya kita hapus Ananta, kita hapus, klik tombol. Di sini muncul swing message. Kemudian yes. Muncul informasi data berhasil dihapus. Oke. Maka data berhasil dihapus. Selanjutnya ke kelola buku. Di sini kita bisa menambahkan buku yang tersedia di perpustakaan. Tambah data. Di sini saya men-set teks random di set teksnya, di parameter set teksnya. Saya masukkan function random text. Contohnya judul bukunya pemrograman PHP. Jenis buku atau kategorinya, kalau karena ini buku pemrograman, maka dia dikategorikan programming. Pengarangnya Ricky Setiawan. Ini otomatis terisi dengan tanggal yang sekarang. Sebagai contoh, kita simpan saja. Simpan, maka kita refresh terlebih dahulu. Maka data yang baru ditambahkan muncul. Di sini juga kita bisa mengubahnya. Terbitnya tahun 2012 contohnya. Kemudian simpan, maka data berhasil diubah.
Kita refresh. Nah, sudah keubah. Di sini juga bisa menghapus. Coba kita hapus data yang baru ditambahkan. Klik tombol hapus data. Di sini tampil message swing option, kemudian yes. Oke. Di menu selanjutnya ini sudah dijelaskan, ini sudah. Nah, selanjutnya di menu peminjaman. Di menu peminjaman ini mendata siapa saja siswa yang meminjam buku di perpustakaan. Langsung saja kita coba tambah data. Kita pilih murid mana yang ingin meminjam. Ini tentu saja murid atau siswa yang sudah terdaftar. Kita pilih Ricky, nama saya sendiri. Kemudian pilih buku mana yang ingin dipinjam. Karena di sini hanya tersedia satu, maka saya pilih ini. Maka dia otomatis keisi di sini. Ini juga di read only agar tidak bisa diedit, karena jika ingin mengedit data murid dan data buku bukan di sini. Jika ingin mengubah data murid maka di menu kelola siswa. Jika ingin mengubah data buku maka tidak bisa dilakukan di sini, bisanya dilakukan di menu kelola buku. Jika sudah, simpan. Data berhasil ditambahkan, muncul informasi atau pesan, kemudian oke. Refresh. Maka berhasil kita tambahkan. Di sini juga bisa mengubah siapa siswa yang meminjam. Tanggalnya juga bisa diubah. Tanggal 20 misalnya. Simpan. Maka data berhasil diubah. Refresh. Tanggal 20. Kita close. Yes. Oh ya, di sini database-nya saya menggunakan nama manajemen _ perpustakaan. Di tabel admin ini digunakan untuk menyimpan username dan password untuk login. Di tabel buku ini untuk menyimpan data buku yang tersedia di perpustakaan, dan murid untuk menyimpan data murid yang terdaftar, dan peminjaman untuk menyimpan data murid siapa saja yang meminjam buku di perpustakaan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.